Saya hari ini masih dalam rangkaian spesial ulang tahunnya Metro TV yang ke-21, kedatangan tamu istimewa. Mas Tommy, saya panggilnya Mas Tommy, Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar kita, Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang juga bukan orang baru untuk Metro TV, makanya saya bilang Mas Tommy. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Hilda, apa kabar? Aduh, senang sekali bisa siaran perdana di MG Radio Network 94,7. Saya dengar baru 10 November ya? Ya, kita baru mengudara di frekuensi terestrial 94,7 FM itu per 10 November, Mas, pas Hari Pahlawan. Ya. Momen Hari Pahlawan dan penyiaran itu juga tidak lepas dari peristiwa 10 November di Surabaya waktu itu. Momen yang dipakai oleh para pimpinan kita di Media Group untuk melaunch MG Radio Network di saluran terestrial. Ya, semoga semangat 10 November mewarnai kiprah dari MG Radio Network ini, dan saya percaya teman-teman dengan background jurnalistik yang sangat kuat, pernah dicetak, ada yang pernah di televisi, sekarang di radio. Menurut saya platform itu kan cuma berbeda pesan yang dibawakannya ya. Jadi kalau radio itu kan lebih alerting ya. Jadi mengajak orang untuk mulai paling tidak tahu apa isu-isu besar yang sedang terjadi. Kalau koran itu kan informing, menjelaskan ya. Nah, kalau televisi itu involving. Jadi menurut saya percaya MG Radio Network akan menjadi salah satu stasiun televisi yang punya arti untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat dengan informasi-informasi yang berguna, terutama suara plus 62. Menurut saya penting sekali karena seringkali yang muncul nada-nada sumbang, katanya statement plus 62 itu ngaco-ngaco. Nah, dengan MG Radio tentunya kita berikan sesuatu yang punya makna lebih. Oke, terima kasih Mas, semangatnya sangat berarti untuk kami. Spirit dari Mas Tommy tadi, pesannya memberi kita semangat untuk memberikan yang terbaik. Baik MG listeners, Mas Tommy Suryo atau Bapak Suryo Pratomo ini menjadi perwakilan kita, ambasador Indonesia di Singapura. Mungkin bisa cerita Mas, warga Suara Plus 62 juga ingin tahu sebenarnya kondisi di Singapura saat ini kalau dibandingkan dengan di Indonesia dalam pengendalian COVID-nya bagaimana, Mas? Jadi Singapura kalau kita lihat sebagai negara, mereka itu kan institusionalisasinya sangat kuat. Karena itu pengorganisasiannya sangat kuat. Ketika tahun lalu mereka kan lebih awal dari Indonesia kena COVID. Di bulan Februari tahun 2020 mereka sudah ada kasus pertama. Nah, pengelolaan di sana itu dilakukan juga multi ministry, jadi antar kementerian, ada 9 kementerian, ada yang chairman-nya itu biasanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, dan mereka bekerja sangat tertata memberikan penjelasan pada masyarakat, dan juga langkah-langkah tindakan untuk mencegah itu mereka lakukan secara sistematis berdasarkan masukan dari Litbang. Jadi mereka melakukan kebijakan scientific base. Karena itu kalau melihat Singapura boleh dikatakan memang kasusnya tinggi disebabkan karena delta varian. Delta varian itu kan penyebarannya lebih cepat ya. Tetapi karena kemudian mereka sudah basisnya selama 2 tahun itu sangat kuat, termasuk vaksinasinya juga dengan penduduk 5,6 juta memang tidak terlalu banyak juga dibanding kan. Kita ya Mas. Mereka sekarang sudah 87% divaksinasi, bahkan yang usia 30 ke atas sudah di booster, sehingga kemudian daya tahannya itu sangat tinggi. Dan kalau sekarang kasusnya pernah naik sampai hampir 5.000 hanya 1 kali, tapi sekarang di angka sekitar 1.200 kasusnya, penambahan per hari sekitar 200 kasus. Saya kira itu sangat manageable, apalagi yang 1.200 itu umumnya itu mild symptom, jadi gejalanya itu ringan, dan mereka itu kemudian pulih cepat karena memang sudah divaksinasi. Ini yang membuat mengapa mereka itu
kasusnya sempat tinggi tapi tidak sampai membuat sistem kesehatannya kolaps. Bahkan rumah sakitnya juga tidak pernah kewalahan. Sekarang tingkat fatalitas di Singapura itu hanya 0,3%. Ini yang menurut saya mengapa Singapura bahkan sekarang sudah mulai membuka diri. Oke. Kita belajar dari negara lain, nggak ada salahnya supaya kita juga bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ya Mas. Betul. Tapi saya sebenarnya curious dari tadi awal melihat Mas Tommy ada di ulang tahun Metro TV tadi ya di Grand, terus kejutan ternyata Mas Tommy juga singgah di MG Radio. Kita ingin tahu nih Mas, sebenarnya dalam rangka apa khusus untuk ulang tahun Metro TV atau gimana Mas? Saya tentunya ada konsultasi yang saya harus lakukan. Oh, oke. Ada beberapa kegiatan yang sekali lagi tugas duta besar itu kan sekarang diminta oleh Presiden lebih pada kepentingan ekonomi. Dan ada beberapa kegiatan ekonomi yang menurut saya sekarang levelnya sudah ada understanding. Jadi baru saja saya selesai misalnya acara penandatanganan antara Telin itu adalah Telkom Internasional untuk pembangunan database dengan Sembawang Corporation Singapura untuk penyediaan energi berbasis renewable energy. Jadi nah besok saya akan ada acara lagi penandatanganan untuk smart supply chains. Jadi di Singapura ada sebuah perusahaan namanya YCH. YCH itu mereka membangun sistem warehouse untuk supply chain untuk kawasan ASEAN, tapi semua based on teknologi. Jadi semua pakai barcode, pakai robotik, segala macam. Nah dari ASEAN ini Indonesia yang belum membangun. Nah besok ada penandatanganan antara Pelindo dengan YCH untuk membangun smart supply chains di Tanjung Priok. Nah ini saya dalam rangka itu juga saya ke Indonesia sekaligus melaporkan kemajuannya kepada Wakil Menteri BUMN, melaporkan kepada Menteri Perhubungan bahwa ada hal-hal kegiatan-kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan memberikan manfaat karena investasi yang di smart supply chains ini kalau bisa terus berlanjut itu bisa sampai 2 triliun rupiah. Wow, angka yang tidak sedikit ya. Mudah-mudahan lancar Mas untuk kegiatan misi ini. Tapi buat kami saat melihat Mas Tommy tadi, aduh kangen gitu ya. Karena bukan Mas Tommy ini, Pak Tommy Suryo ini bukan orang asing di Metro TV. Cukup lama, dari tahun berapa ya Mas Tommy ya? 2008 di Metro TV, jadi 12 tahun saya di Metro 12 TV. tahun bersama Metro TV. Dan selama di Metro TV Mas Tommy ada aktif di pemberitaan juga, karena pernah jadi direktur pemberitaan, kemudian juga presiden direktur sempat ya Mas Tommy ya, dan akhirnya mendapat amanah tugas baru dari presiden. Tapi kalau Mas Tommy selama di Metro TV melihat atau sampai sekarang Mas Tommy di luar Metro TV melihat perkembangan Metro TV yang Mas Tommy rasakan dari tahun 2008 sampai 2021 sekarang, bagaimana Mas pesannya? Ya tentunya Metro TV terus berkembang karena sekali lagi industri media ini kan sangat dinamis. Jadi tidak mungkin kita melihat kemudian perjalanan stasiun televisi maupun media itu linear. Dia pasti akan disesuaikan dengan kondisi dinamis. Seperti 2 tahun terakhir ini siapa yang menyangka akan ada pandemi. Nah kemudian kita harus melakukan adjustment. Dan saya melihat ya Metro TV terus tumbuh berkembang dan sesuai dengan tuntutan zamannya itu. Sekarang kan yang menjadi komitmen dan harapan dari Pak Surya Paloh sebagai founder adalah bagaimana Metro TV tetap memainkan peran untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, membangun nasionalisme, mengukuhkan persatuan, mengeliminir perbedaan-perbedaan, mengangkat berita-berita yang betul-betul membukakan wawasan pada masyarakat. Itu yang saya kira menjadi pembeda Metro TV dengan TV-TV yang lain. Ini yang tentunya satu yang menggembirakan, tetapi tentunya kita harus terus improve karena seperti saya tadi sampaikan, kalau melihat praktek yang terjadi di Singapura misalnya, itu standar operating prosedur untuk stasiun televisi berita
itu mereka lebih apa ya, lebih advance, lebih rules of the game-nya jelas ya, sehingga kemudian isu seperti yang ramai di sini, ada stasiun televisi mengundang satu narasumber, kemudian akhirnya berdebat, narasumbernya merasa tidak pernah dijanjikan untuk bertemu dengan lawan bicaranya, tapi kemudian stasiun mengatakan ini adalah bagian dari cover both side gitu. Nah, di Singapura praktek-praktek seperti itu boleh dikatakan tidak mungkin terjadi karena mereka semua well planning. Jadi sebelum melakukan tayangan, apalagi diskusi seperti itu, dialog, itu ada pre-interview. Jadi karena itu orang yang akan diundang sejak awal dia tahu bahwa akan wawancara apa, isunya apa, bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan, sehingga narasumbernya tahu bahwa ini arah diskusinya akan seperti ini dan lawan bicaranya siapa gitu. Ini yang saya kira televisi-televisi di Indonesia harus mulai juga menata dengan sistem prosedur yang lebih baik, dan tentunya Metro TV harus yang paling depan untuk melakukan itu. Etika dan kenyamanan bagi narasumber juga ya Mas ya, diperhatikan. Nggak semata kita harus berkaca pada berdalih dengan cover both side. Cover both side, dan kemudian sekedar mengejar kontroversi supaya kemudian rating dan naik gitu ya. Jadi menurut saya stasiun televisi berita dan Metro TV sejak awal punya komitmen bukan rating and share kan. Metro TV kan mencari bagaimana kemudian kontennya itu punya arti. Nah, ini yang menurut saya kekuatan Metro TV yang selama ini diakui orang, dan itu harus menjadi kuat. Bukan berarti sekali lagi kita tidak mempedulikan soal rating and share. Tentunya tetap diskusi harus dibuat lebih menarik, tetapi yang tadi jangan sampai kemudian insulting orang lain, kemudian membuat orang tidak comfortable segala macam. Itu menurut saya itu yang selama ini Metro TV jaga, dan itu harus kita pertahankan. Oke, selama 21 tahun temanya kali ini adalah kebersamaan memberi arti. Kalau Mas Tommy sendiri merasakan dulu bersama Metro TV juga meletakkan saya selalu ingat kata-kata knowledge to elevate itu dimunculkan oleh Mas Tommy, dan itu membawa pengaruh juga kita sampai di titik ini adalah Metro TV dikenal orang sebagai TV yang punya muatan knowledge-nya utama gitu ya, nggak semata mengejar kontroversi rating dan share, tapi memberi knowledge kepada masyarakat kita, kepada kita semua untuk bersama-sama mengelevate kehidupan kita semua. Nah, dengan 21 tahun sekarang kebersamaan memberi arti, berharap para pimpinan kita ini dengan kebersamaan Metro TV sesama ekosistemnya di dalam keluarga besar Metro TV maupun bersama di luar, bersama-sama bisa memberikan arti positif gitu tentunya. Mas Tommy sendiri melihat apakah memang apa yang kira-kira masih bisa diharapkan atau dijangkau melalui kebersamaan ini, atau melibatkan siapa lagi yang menurut Mas Tommy harus dirangkul bersama-sama untuk bisa memberi arti? Saya melihat kan ada dua pesan itu ya, pesan ke dalam. Artinya di Metro TV sendiri kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting. Pak Surya menelpon saya misalnya mengatakan 21 tahun perjalanan Metro TV yang membuat Metro TV tetap eksis dan kemudian bisa bertahan dan berkembang itu karena kemudian orang yang ada di dalam itu membangun kebersamaan. Jadi kita boleh berbeda, tetapi kemudian semangatnya itu saling mengisi, dan itulah yang menjadi kekuatan Metro TV sekarang. Tetapi kebersamaan memberi arti itu yang ingin dimaksudkan juga keluar sebagai bangsa. Nah, sekarang ini kan energi kita ya boleh dikatakan banyak juga terbuang hanya karena kita melihatnya secara tidak sama, dan kita mencoba untuk kita dalam berbagai hal itu kita berbeda. Seakan-akan kamu di sana, saya di sini gitu. Nah, kita kan merasakan betul sekarang Amerika misalnya, negara yang begitu maju demokrasinya, ketika kemudian mereka tidak bersama dan menempatkan kamu di sana, saya di sini, akibatnya zero sum game. Ya kan, misalnya kebijakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya, ya kan, pokoknya orang-orang Republik mengatakan tidak, sementara orang Demokrat mengatakan iya. Akibatnya yang dikorbankan siapa? Rakyat. Infrastruktur Amerika itu kan sudah ketinggalan zaman.
infrastruktur dibangun oleh Presiden Roosevelt tahun 45, ya kan? Sekarang udah tahun 2010 mereka masih menggunakan airport yang lama, jalan Trans Amerika yang lama. Tetapi karena kemudian mereka masuk dalam bipartisan, itu akibatnya mereka akhirnya terpecah. Nah, di kita juga semangat itu muncul paling tidak sejak 2014. Kita menempatkan ada Kubu ya kan, ada cebong, ada kadun, ada segala macam. Dan dalam segala hal itu kita sepertinya senang kalau kemudian kita terpecah gitu ya, pandangannya. terpecah. Padahal ada kepentingan yang disebut dengan platform berbangsa dan negara yang tidak bisa diperdebatkan. Ada yang kemudian wilayah yang dimana kita memang boleh berdebat. Tapi kalaupun ada perbedaan itu harus menuju ke arah perbaikan, bukan perbedaan sekedar untuk perbedaan. Nah, pesan kebersamaan membawa arti yang disampaikan Metro TV kalau keluar, tentunya harapannya adalah jangan kita buang energi untuk sesuatu hanya sekedar kita berbeda, tetapi perbedaan itu untuk memperkuat hal-hal yang memang kita belum sepakat untuk maju menjadi lebih baik. Nah, ini yang tentunya PR yang tidak mudah, tapi mudah-mudahan itu yang harus diperjuangkan Metro TV dalam 1 tahun ke depan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, mewujudkannya. Bahwa bersama itu memang lebih kuat mungkin ya Mas. Betul. Ya, dengan melakukannya bersama pasti akan lebih mudah, lebih kuat, sehingga kehadiran kita akan memberi arti yang lebih luas lagi. Betul. Peribahasa kita mengajarkan bersatu kita utuh. Bersatu. Ya kan? Seperti lidi ketika dia hanya satu-satu itu mudah dipatahkan. Tapi kalau kita satukan, kita ikat, bonding kuat, lebih teguh. Nah, itu yang saya melihat misalnya negara seperti Singapura, Hilda, ya kan? Singapura negara yang sangat kecil, ya kan? Tetapi mereka bisa mampu membangun kebersamaan, ya, sehingga mereka sebagai bangsa itu, mereka kemudian bayangkan negara kota itu sekarang GDP-nya bisa sekitar sepertiganya Indonesia. Pendapatan per kapita mereka bisa sampai 65.000 US dollar, sementara kita masih sekitar 4.000. Mengapa? Karena itu tadi mereka mampu, bukan berarti di sana tidak ada perbedaan. Banyak hal yang kemudian mereka perdebatkan juga. Persoalan soal rasial, ya kan? Isunya itu masih tetap ada. Hal-hal berkaitan dengan penanganan COVID juga mereka juga berdebat. Boleh tidak orang menggunakan tracing, digital tracing, karena kemudian terpantau. Handphone itu kemudian karena Bluetooth-nya nyala terus, pergerakan tiap orang ketahuan. Apakah kemudian bisa dipergunakan untuk isu hal-hal kriminal misalnya? Itu kan jadi perdebatan. Tapi perdebatan itu mengarah kepada kesepakatan, digital tracing itu untuk kesehatan dan tidak boleh digunakan polisi untuk kepentingan kriminalisasi. Nah, hal-hal seperti itu kan sekali lagi berdebat untuk sesuatu kebaikan. Singapura mampu melakukan itu. Jadi mari kita stop kebersamaan arti itu, jangan sekedar kita ini jangan menjadi bangsa yang mudah menyalahkan dan blaming dan complaining, mengeluh dan hanya menyalahkan gitu. Tapi kemudian mari dengan segala macam yang kita hadapi ini kita bangun kebersamaan supaya kebersamaan itu bisa memperkuat dan bisa memberikan arti untuk apa? Arti untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Mudah-mudahan, Mas, saya senang sekali punya kesempatan istimewa nih dengan Mas Tommy. Tapi kita juga tahu Mas Tommy ada kesibukan lain mungkin. Dan mudah-mudahan kehadiran serta tadi apa yang sudah Mas Tommy sampaikan bisa menambah wawasan ya dan semangat bagi kita semua juga MG listeners, pendengar Suara Plus 62. Suara kita boleh beda-beda, tapi semuanya punya satu tujuan. Semoga kita bisa memberi arti yang positif bagi bangsa ini. Terima kasih Mas Tommy. Terima kasih, udah sukses selalu untuk MG Radio Network. Sekali lagi, saya ikut senang, ikut bangga ada stasiun televisi baru mulai 10 November yang menyuarakan sesuatu yang punya arti banyak untuk kebersamaan kita dan untuk kemajuan Indonesia. Sukses selalu untuk MG Radio Network 94,7 FM.